Oke, pagi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya, Mas siang anak-anakku semuanya. Maaf ini Pak Widi agak suaranya agak bindeng karena tadi ada flu ya. Oke, untuk kali ini kita berjumpa lagi untuk membahas untuk pembelajaran untuk materi pemrograman web dan perangkat bergerak ya. Nanti khususnya di tutur dari program if. Nah, nanti kita jangan lupa untuk menyebarkan protokol kesehatan ya, bahwa di situasi saat ini tuh bahwa corona ini semakin merajalela di mana-mana ya. Jadi nanti kali dimohon kalian jaga kesehatannya kalian, jangan sampai melupakan prokes. Nah, kemudian kalau pergian kemanapun kalian itu harus menggunakan masker gitu ya. Nah, oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, oke, sebelum kita melalui berbagai acaranya, mari kita siapkan dulu kelasnya. Oke, kita mohon untuk disiapkan kelasnya oleh ketua kelasnya, itu oleh Mas Ova Kris Fajar. Silakan Mas, disiapkan dulu. Selamat siang teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Silahkan Pak, sudah di. Oke, terima kasih Mas Kris untuk memimpin doanya. Sebelum kita ke materi ya, untuk itu kita akan mengenal yaitu tentang struktur program kendali program if ya. Nah, if ini nanti kalian juga akan mempelajari tentang program if ini dengan maksud untuk mengetahui tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya nanti kalian capai atau yang paling diharapkan itu kalian nanti yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi rumusan masalah, rencana atau merancang dan membuat program aplikasi halaman web dengan menggunakan struktur kendali program if gitu ya. Itu tujuannya, nanti harapannya seperti itu. Nah, kemudian nanti kalian juga bisa menggambarkan tentang struktur program kendali if ini yaitu dengan kehidupan sehari-hari kalian. Nah, contohnya apa? Kalian tahu sebelum ini kan kalian atau dalam belanja atau dalam membeli sesuatu apapun di itu ya, di toko langsung atau ke pasar langsung gitu ya. Nah, di saat ini kan udah eranya era digital lah, maka seluruh program dari if inilah yang membuat program itu. Maka kalian bisa membeli sebuah barang tanpa harus pergi ke pasar ataupun ke tokonya. Kalian tinggal mengklik dari handphone kalian, bisa lewat sosmed atau lewat website, aplikasi dan sebagainya untuk bisa membeli barang yang ada di toko-toko yang mempermasarkan di aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone ya. Oke, itu gambarannya. Untuk kira-kira nanti ada gambaran nggak tentang kalian itu nanti membuat sebuah program yang di situ di dalamnya itu ada berbagai macam kemungkinan. Nah, itu if itu ada berbagai macam kemungkinan, ada 2 kemungkinan, ada 3 kemungkinan, 4 kemungkinan. Nah, misalkan dalam memilih sesuatu benda, untuk memilih benda, misalkan ada motor nih, ada motor itu mereknya banyak sekali, ada Honda, Suzuki, Yamaha misalkan. Nah, setiap merek itu juga variannya banyak sekali. Nah, itu nanti dalam kalian membeli kendaraan itu bisa menggunakan struktur dari program itu sesuai dengan keinginannya kalian. Nah, makanya itu di dalam if itu ada 2 kemungkinan dan lebih. Misalkan
kalian mau memilih barang A atau barang B. Nah, itu bisa menggunakan struktur dari program if ini. Nah, itu gambarannya. Kalian mau ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau bertanya dulu tuh nggak? Atau ada angan-angan dulu nggak tentang struktur program if ini? Kalau masih bingung, nanti kita jelaskan di materinya. Nah, sebelum itu kan itu ya, nanti kita akan melakukan kalau presensi nanti otomatis dari tim ini kan akan secara otomatis merekam atau merekod semua aktivitas yang ada di Microsoft Teams ini. Semua user akan direkod absensinya sampai dengan aktivitasnya. Nah, sebelum itu nanti kita akan mengerjakan soal pretest dulu ya. Nanti Pak Didi buatkan asesmennya atau tugasnya lewat situ. Bentar ya, Pak Didi buat dulu. Ya, ini akan muncul jam 3.40, maaf. Karena tadi agak lambat jadi waktunya berjalan ya. Oke. Nanti ini udah ke setting, dia akan muncul di general ya. Itu udah schedule, nanti akan muncul di berandanya kalian, di pemberitahunya kalian dikerjakan selama 5 menit, nanti akan muncul jam 3:40 ya. Itu seperti itu. Nah, ini nanti kalian bisa kerjakan soal tugas ini selama 5 menit cukup lah ya, cukup. Nah, silakan kalian kerjakan. Nah, nanti dari soal tugas ini Pak Yudi tahu batas kemampuannya kalian itu dalam menguasai materi ini nantinya kedepannya itu seperti apa. Nah, sebelum mengetahui materi itu sudah tahu, apalagi sudah mengetahui materinya. Seperti itu sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan belum mengerjakan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, sebentar lagi muncul di berandanya kalian. Kita kerjakan dulu soal tugas dulu. Oke, ini bagus, sudah ada yang selesai juga. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengerjakan. Ya, sebelum itu gimana setelah kalian mengerjakan soal berikut ini? Ada yang tanyakan nggak? Gimana? Ada yang ditanyakan tentang kalian sudah mengerjakan soal berikut ini? Belum, Pak. Belum ya? Nah, oke. Kalau belum, kita lanjut ke materi ya. Nah, saya paling share PowerPoint-nya dulu. Nih. Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah ya? Oke. Kita ke materi ya, atau ke intinya. Di sini ada materi pembelajarannya sekarang ya, web, pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, di sini Pak Widi menggunakan materi struktur kendali program if ya. Nah, di dalam if ini nanti kalian struktur kendali program if ini
terdapat kompetensi dasarnya atau KD-nya itu 3.12 merupakan struktur kendali program. Nah, kemudian 4.12-nya atau keterampilannya itu untuk membuat struktur kendali program. Nah, dalam hal ini itu capaian atau tujuan pembelajarannya diharapkan nanti kalian atau peserta didik dapat mengidentifikasi rumusan, merancang, dan membuat program aplikasi halaman web dengan menggunakan struktur kendali program if. Itu tujuannya. Kemudian manfaatnya apa dalam struktur kendali program if? Manfaatnya di sini untuk menambah variasi dalam program. Contohnya menyederhanakan proses jual beli. Nah, yang di sini yaitu yang biasanya proses jual beli itu dilakukan di pasar swalayan. Nah, ini dapat disederhanakan dalam mesin yang telah difungsikan dengan program struktur kendali program if. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian contoh di sini nanti materinya yang kalian pelajari yaitu if else sama else. Nah, itu ada 3 ya, ada 3 nanti yang bisa dipelajari yaitu if else sama else. Nah, if itu apa? Di dalam if ini, nah pengertiannya gini, struktur if ini dalam bahasa pemrograman adalah sebuah struktur logika yang membuat percabangan alur program secara sederhananya dengan menggunakan struktur if, kita dapat mengatur apakah sebuah perintah akan dijalankan atau tidak tergantung pada kondisinya. Jadi di situ ada sebuah kondisi yang nantinya bisa untuk menjalankan program ataupun tidak. Nah, kemudian di sini ada aturannya. Aturan penulisan if itu di sini ada PHP. Nah, ini kan bahasanya udah menggunakan bahasa pemrograman PHP atau pemrograman dinamis ya. Nah, dari penulisan sederhana struktur if ini adalah sebagai berikut. Pembukaan PHP, kemudian if ya. If itu nanti di dalam if itu ada ekspresinya atau patokannya, misalkan lebih besar dari 10 itu untuk menentukan nilainya, atau lebih besar dari 90 itu nanti predikatnya apa, statementnya itu ya. Nah, expression ini ditulis di dalam tanda kurung dan tidak diikuti dengan titik koma, itu seperti itu. Nah, selanjutnya di sini contohnya, contoh dalam penerapan program kendali if ini. Pertama misalkan if expression 1, nanti statementnya ada 2, statement 1, statement 2. Kemudian ada if lagi, ekspresi kedua, kemudian ada statement 3 dan statement 4. Ini kita juga bisa membuat sebuah logika if sekaligus untuk berbagai situasi. Nah, selanjutnya di sini contohnya nih. Contohnya di sini kan ada yang namanya dolar nilai. Nih, dolar nilai ini yang dinamakan sebagai variabel. Variabel ini berisi 80, nilainya 80. Nah, kemudian di if dolar nilai atau variabelnya itu dibaca di sini, di if sebagai statementnya, gitu ya, sebagai kondisinya bahwa variabel nilai ini jika lebih besar sama dengan 75, maka yang dicetak apa itu dari kondisi nilainya kemudian dicetak sebagai nilainya. Nah, nilai 80 niku apa, nilai 80 itu nanti menghasilkan apa? Kalau nilainya lebih dari 75 berarti kan di atas KKM, maka dinyatakan sebagai lulus gitu ya, karena lebih dari 75. Nah, dari itu seperti contohnya seperti itu. Nah, coba kita praktekkan dari program ini. Nah, sebelum kita memaksakan nanti
kalian disiapkan dulu di rumah aplikasinya. Yang pertama yaitu web servernya, atau ya Pak Widi menggunakan XAMPP Control Panel versi 3. Nih, 3.2.1. Nah, sebelum kita menjalankan ini, kita running dulu yang Apache ini. Web servernya kita salah, kemudian database juga kita running atau MySQL-nya. Tuh. Nah, itu ya. Nah, baru kita menggunakan, terserah kalian mau menggunakan text editornya itu menggunakan Notepad, bisa menggunakan Notepad++, atau menggunakan Alphabet di sini menyarankan menggunakan Sublime Text aja yang terbaru atau yang sering digunakan oleh programmer saat ini itu ya. Nah, kita buktikan nilai 80 ini dinyatakan lulus gitu ya. Ini kan ada 2 text editor ya. Ini pakai yang Notepad, itu bawaan dari laptopnya sendiri ya, tanpa menginstal itu ada. Kalau ini Sublime Text, ini yang biasa pakai digunakan gitu ya. Nah, kita coba dari programnya tadi. Nah, kita coba ini, kita udah running semua. Nah, tinggal kita buat programnya. Nah, kita buat file baru ya, karena kita baru. Nah, kita baru nih, kita buka dengan PHP, kemudian dollar, itu variabel nilai itu sama dengan 80. Nah, tutup dengan titik koma setelah membuat variabel. Kemudian kalian baru membuat if. Nah, kemudian kondisinya apa tadi? Nah, kondisinya variabel nilai itu lebih besar sama dengan 75. Nah, ini kondisinya yang menentukan bahwa aplikasinya itu berjalan atau tidak. Nah, kita buka dengan ini kurung kurawal ya. Nah, baru diisikan di ini ekspresinya. Kalau mencetaknya itu Pak Widi menggunakan echo. Kalau di bahasa PHP itu bisa pakai echo, print line, itu bisa, tapi anaknya pakai echo. Nah, kita cetak. Karena nyetak itu harus menggunakan tipe datanya string, itu pakai titik koma itu ya. Bisa titik komanya 2 atau 1, itu sama aja. Mencetak nilai Anda, itu nilai Anda nilainya berapa, pakai dolar nilai atau variabelnya dikasihkan. Nilai terus koma. Nah, itu mengoma bahwa Anda lulus, misalkan gitu. Nah, setelah itu titik koma, tutup ya. Nah, setelah itu tutup pakai PHP-nya juga tutup. Nah, setelah itu save. Konsepnya sama ya dengan aplikasi-aplikasi yang lain, Ctrl S gitu. Nah, nyimpannya di folder httdoc. Kalau di web server itu bisa berjalan di sini folder httdoc. Nah, folder httdoc itu di mana? Nah, di mananya itu di saat kalian pertama menginstal aplikasi XAMPP, kalian di mana drive-nya? Bisa di C, bisa di D, walaupun bisa di G. Kalau Pak Widi di C, karena bawaan dari instalnya langsung di sistemnya atau di lokasi C. Pilih folder XAMPP atau folder servernya, kemudian pilih folder httdoc. Nah, baru di sini boleh kalian membuat folder sendiri. Misalkan di sini program pertama, misalkan ya, bikin new folder, program pertama. Nah, kemudian yang kedua, tanggal kedua, baru di sini filenya disimpan di sini di dalam folder program pertama. Nah, situ dengan nama if titik
PHP lah. Yang diperhatikan di sini lisensinya, file name-nya atau nama filenya itu harus titik PHP, itu ya. Diperhatikannya di sini harus titik PHP. Nah, setelah itu seek, kemudian klik save. Nah, itu udah tersimpan. Nah, buktinya apa? Ini warnanya sudah berubah. Baru coba di running, dijalankan di sini. Kita buka web browsernya. Ini ya. Nah, cara memanggilnya gimana? Yaitu dengan cara yang pertama kalian lakukan adalah ketikkan localhost. LOCAL host. Pakai P ya. Nah, slash tadi nama foldernya apa? Program pertama. Nah, baru space lagi if titik PHP nama filenya ya. Itu coba running yang tadi, sukses nggak? Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya sama. Nilai Anda itu 80 dan dinyatakan lulus karena lebih besar dari nilai standar kelulusannya atau standar KKM-nya. Itu seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum ke selanjutnya sampai lain yang lain. Sampai sini paham? Paham. Paham. Lanjut ya. Lanjutkan. Ini ada if else ya. Nah, pengertiannya di sini ada else if. Kalau di pemrograman Java itu dibalik if else. Kalau di pemrograman PHP yaitu else if. Dibalik ya. Nah, di sini struktur else if ini adalah merupakan percabangan logika lanjutan dari if. Dengan else if itu kita bisa membuat kode program untuk atau yang akan menyeleksi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi sebagai berikut. Nah, contohnya dari else if ini ada di samping ini. Misalkan kalian memiliki dua variabel, variabel A dan variabel B. Nah, setiap variabel itu ada memiliki nilai masing-masing. Yaitu ada yang variabel A nilainya 15 dan variabel B nilainya 8. Nah, kemudian di situ ada kondisinya atau if itu dikondisikan. Kondisinya bahwa nilai variabel A itu lebih besar dengan variabel B. Nah, nanti kalau nilai variabel A lebih besar dari variabel B, maka dia akan mencetak A itu lebih besar daripada B. Kemudian di else if variabel A itu nilainya sama dengan variabel B, maka dia akan mencetak A itu sama besar dengan B. Nah, yang ketiga ada else. Nah, kalau else ini untuk menentukan yang terakhir bahwa A itu lebih kecil daripada B tanpa harus menggunakan kondisi. Jadi jika kondisi yang pertama itu tidak dijalankan, dia akan loncat ke kondisi yang kedua. Dan jika kondisi memenuhi, dia akan loncat langsung ke else. Itu seperti itu. Nah, sampai sini paham? Kalau paham kita lanjut ke contohnya. Contohnya nih. Nah, di sini ada aturannya ya. Dalam aturannya tadi kan udah ya, bahwa di dalam PHP ini kita bisa menulis struktur else if dengan else atau else if dipisahkan dengan spasi nggak apa-apa.
kalau di PHP itu nggak sensitif di Java. Kalau di Java itu spasi mempengaruhi. Kalian nggak bisa jalan karena spasi itu banyak. Nah, keduanya itu dianggap sama spasi, kalau nggak dipakai spasi itu sama. Nah, nanti di situ if mempunyai ekspresi statement 1, if else if-nya itu statement 2, kemudian else-nya itu statement yang ketiga. Ini contohnya ya. Nah, contohnya nih. Berikut adalah contoh penggunaan statement else if untuk menentukan kondisi keuangan yang syarat nilai lebih besar atau sama dengan 100.000 itu yang dicetak tanggal muda. Kemudian nilai lebih besar atau sama dengan 50.000 yang dicetak adalah tengah bulan. Dan nilai lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 50.000, maka yang dicetak tanggal muda. Nah, beserta tampilan di browsernya. Nih, nanti yang akan dihasilkan adalah tengah bulan. Kemudian yang ketiga itu ada else. Nah, fungsi else ini merupakan lanjutan dari fungsi if, di mana jika kondisi benar, maka statement pertama yang akan dijalankan atau di running. Tetapi apabila kondisi salah, maka statement yang ada di blok F ini yang akan dijalankan nih. Coba nanti kita perhatikan nih, ada contoh di sebelah kanan ya. Di layarnya kalian itu sebelah kanan. Itu jika variabel A itu lebih kecil dengan variabel B, maka di sini cetak statement 1 yang akan dilaksanakan. Kemudian else statement 2 yang akan dilaksanakan. Itu contohnya. Nah, aturannya seperti ini. Nah, contohnya ya di Nah, di sini perhatikan. Di sini ada variabel X dan variabel Y. Nah, masing-masing variabel udah ada isinya. Nanti di situ ada yang namanya statementnya atau kondisinya, bahwa nilai X itu lebih kecil dari nilai Y. Maka dia akan mencetak bahwa nilai X ini lebih kecil dari nilai Y-nya. Kemudian si else ini yang kedua, bahwa nilai X ini lebih besar dari nilai Y. Nah, outputnya nanti seperti ini ya, di samping ya, bahwa nilai X-nya itu sama dengan 256, kemudian nilai Y itu 125, dan nilai X ini lebih besar dari nilai Y. Nah, pada contoh di atas ini, pada baris 8, di baris 8 ini dilakukan proses pengujian. Jika kondisi salah, maka blok S yang akan dijalankan. Ini Pak Widi punya video, coba kalian dengarkan. Nah, di sini ada sebuah mesin yang ada di Jepang, itu namanya mesin canggih atau penjual cemilan gitu ya. Jadi di Jepang itu semuanya serba mesin, atau namanya itu vending mesin gitu ya. Jadi semuanya itu di Jepang itu menggunakan mesin-mesin yang otomatis, serba otomatis. Nah, ini contoh penggunaan mesinnya itu. Di saat dia membeli minuman pun sesuai dengan uang yang dimasukkan. Ini contohnya Hengki ya. Itu Hengki lagi mau beli sesuatu barang di Jepang. Itu nggak ada yang jaga. Mesinnya nggak ada yang jaga. Jadi semuanya itu serba otomatis. Itu contohnya. Nah,
Gimana menurut kalian? Canggih kan? Jadi semua mesin-mesin yang ada di Jepang pun sudah terotomatis semuanya. Terus seperti itu. Oke, sampai sini. Ada yang kiranya ada yang termotivasi nggak? Apa ya? Ayo, antara video tadi dengan materi yang udah Pak Widi kasih tadi, ini ada apa itu Pak? Ada yang tahu nggak? Ya udah, silakan dilanjutkan kegiatan diskusi ya dilanjutkan ya. Ini diskusi dulu, dikerjakan nanti soal-soal diskusinya ya. Iya, Pak. Nanti kalian kerjakan di sini, diskusikan di grup WA aja nggak apa-apa ya. Baik. Bisa di grup WA. Itu udah Pak di share di grup WA ya, nanti tinggal kalian diskusikan. Nah nanti buat sebuah kelompok, nah itu buat sebuah program yang menentukan nanti nama, usia, dan jenis kelamin ya. Kemudian di situ ada nama dan input penggunaan yang akan ditampilkan di layar. Itu seperti itu. Oke, yang selanjutnya dari rangkaian kegiatan tadi, setelah kalian melakukan diskusi dan hasilnya sangat bagus, nah hasil diskusinya juga sudah dipaparkan dengan bagus oleh teman-teman. Ya, dari apa yang sudah Pak Widi terangkan dari awal sampai akhir, kesimpulan dari materi ini apa? Coba, yuk, salah satu boleh. Dari struktur program IF merupakan salah satu bentuk struktur kontrol yang memungkinkan untuk menjalankan bagian tertentu dari program apabila kondisinya terpenuhi. Bagus. Jadi ya untuk kesimpulan dari kegiatan hari ini untuk semua ya, untuk semuanya aja ini materi yang sudah Pak Widi terangkan, yaitu untuk materi struktur program IF ini merupakan salah satu bentuk struktur kontrol yang memungkinkan untuk menjalankan bagian tertentu dari program apabila kondisinya terpenuhi. Ya, bagus sekali dari mbaknya ya. Oke, Pak Widi akhiri untuk materi ya. Oke, nah untuk rangkaian selanjutnya, jika apakah ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan atau Pak Widi bisa berjelas lagi. Silakan, atau kurang jelas. Apa sudah jelas semuanya? Sudah, Pak. Oke ya. Oke, yang terakhir nanti kalian kerjakan
post-test ya. Sebelum post-test kalian kerjakan LKPD sebagai tugas mandiri. Kalau tadi kan untuk kelompok ya. Nah, sekarang tinggal kalian kerjakan LKPD-nya, nanti Pak Widi share di sini ya, di tim ya, di kelasnya kalian, di file ya, di file aja, nanti Pak Widi uploadkan LKPD. Nah, nanti bentuk LKPD seperti apa, nanti contohnya nanti Pak Widi upload di sini. Nah, nanti tinggal kalian kerjakan, nanti di-upload hari ini juga ya. Silakan kalian kerjakan, terus kemudian di-upload hari ini juga. Nanti biar Pak Yudi bisa menilai langsung. Nah, Pak Yudi upload dulu di file. Nah, ini Pak Yudi upload dulu. Nah, nanti silakan kalian download, terus kemudian dikerjakan. Setelah dikerjakan, di-upload lagi di situ ya. Kalian pergi ke di file di general, kemudian ada file. Nah, di situ ada namanya revisi lembar kegiatan peserta didik. Nah, kalian download, terus kemudian kalian kerjakan, upload lagi gitu ya. Nah, nanti Pak Yudi bisa menilai tugas mandirinya kalian. Nah, kira ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nih contohnya nih saya Pak Yudi jelaskan sebentar ya. Ini Pak Yudi jelaskan sebentar. Bentuk LKPD-nya seperti ini. Nah, kalian tinggal mengisi nama kalian, kelas sama semester gitu ya. Nah, nanti materinya sudah ada. Selanjutnya nanti di situ udah ada topiknya. Kemudian di bawahnya juga sudah ada tujuan pembelajarannya apa, teorinya sudah ada. Nah, ini alat dan bahan, penunjuk keselamatan kerja juga ada. Kemudian lembar kerja, cara-caranya juga sudah ada, tinggal kalian baca aja. Nah, nanti di bawah sini ada yang namanya tugasnya. Nah, kalian kerjakan di situ ya. Nah, nanti tinggal kalian kerjakan yang kemudian di-upload tadi. Ini LKPD yang untuk mandiri. Terus begitu ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Kalau nggak ada, nanti kalian kerjakan, kemudian kalian upload lagi ya. Yaitu nanti yang terakhir ini yang terakhir kali ini sangat mengharapkan kalian mengisi post-test ya, atau post-test terakhirnya ya. Nah, ini kali ini lihat lagi bikin post-test. Oke, nanti akan muncul jam 4 atau jam 42 ya. Nanti kalian kerjakan post-testnya. Nah, silakan. Nanti udah di-schedule sama Pak Widi. Oke, tinggal dikerjakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Belum, Pak. Oke ya, berarti ya oke. Untuk pertemuan kali ini sudah sampai sini. Kali ini minta maaf ya jika ada pertanyaan yang tidak berkenan, walaupun tidak berkenan. Nah, kali ini sangat berterima kasih dan waktunya kalian untuk mengikuti pembelajaran didik. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, monggo Mbak Sekar ya, Mbak Sekar itu Mbak Sekar untuk memimpin doa penutup. Nah, Mbak ditutup Mbak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Widi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore. Sore.